Pagi ini kita punya 3 narasumber akan diperkenalkan oleh moderator pagi ini yang sedikit berbeda. Jadi ini kayaknya hari-hari bapak-bapak gitu. Yang perempuan cuma saya. Jadi pagi ini moderatornya ada Mas Novi. Mas Novi ini dari Kompak, manajer pengembangan ekonomi lokalnya Kompak. 3 narasumber ini kita punya dari Kabupaten Malang, kemudian dari ITS. Nanti Mas Novi silakan untuk memberikan informasi tentang ketiga narasumber. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya mempromosikan platform digital UMD. Nanti kalau Bapak Ibu bawa handphone bisa di-scan, akan masuk langsung ke dalam websitenya UMD. Platform ini untuk mengkoneksikan desa, perguruan tinggi, dan private sector untuk berkolaborasi dalam pembangunan desa. Hari ini kita punya waktu sampai 11.30, dibuka 5 menit kurang lebih, nanti akan ada pengantar diskusi, kemudian juga dari Pak Dirjen untuk menggantinya, karena kebetulan Pak Dirjen ini ditugaskan ke Tuga kayaknya punya kendala dengan jaringan. Kemudian berikutnya adalah dari ITS, Prof. Arman Hakim Nasution, dilanjutkan dengan Bumdes dari Permara Harjo, kemudian dari Kepala Desa Sarangkerto juga akan sharing sedikit sebelum nanti kita teruskan dengan tanya jawab dan mengakhiri kegiatannya sekitar 11.30. Untuk diskusi ini seperti biasa, ada absensi yang akan di-share di chat room. Mohon diisi dengan lengkap, terutama untuk Bapak Ibu yang membutuhkan e-certificate. Apabila kita sudah mulai kegiatannya, mohon mic-nya di-mute, kemudian video boleh dinyalakan, tapi mic-nya mohon dimatikan supaya kita bisa mendengar paparan dengan lebih khusyuk ya. Pertanyaannya bisa melalui Slido, nanti juga kita share juga, atau melalui chatroom akan disampaikan kepada moderator untuk kepada narasumber. Nanti moderator akan bertanya kepada peserta, bisa nanti lewat floor langsung atau memang lewat Slido kita kumpulkan. Materi hari ini juga nanti akan kita share di chatroom untuk Bapak Ibu yang perlu. Pagi ini YouTube kita masih dalam maintenance ya Mbak Rani, jadi kita tetap akan rekam, kemudian kita akan upload ke YouTube setelah acara ini selesai. Ini adalah Slido, https-nya bit.ly tanya WUD 12, nanti boleh di-scan dan kita share juga ke chatroom pagi ini. Saya pikir demikian, Mas Novi, saya persilahkan Mas Novi untuk memulai. Bapak Ibu mohon dimatikan dan kita persilakan Mas Novi untuk memulai kegiatan hari ini. Silakan Mas Novi. Makasih Mbak Uli. Mohon maaf, ini kayaknya saya juga ada kendala sinyal hilang timbul juga. Tapi kedengeran ya? Halo? Halo? Lanjut Mas Novi, silakan. Ya. Mohon maaf, ini nggak tahu dari kemarin saya sudah telepon IndiHome, cuma belum ada respon kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak, Ibu peserta webinar pagi hari ini. Saya ditugasi oleh Mbak Oli ini mendadak kemarin gitu ya, karena ini mungkin sudah rutin juga. Saya lihat kan ada seri yang ke-11 gitu. Sebelum acara dimulai, mungkin kami sedikit memperkenalkan kepada Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber di pagi hari ini. Tentunya orang-orang luar biasa semua yang punya kepedulian terhadap desa gitu ya. Ada Prof. Arman Hakim Nasution dari ITS, meskipun tinggalnya di Surabaya, cuma masih punya komitmen terhadap bagaimana pembangunan desa, mewujudkan pengembangan ekonomi di desa gitu ya. Nanti kita tanyakan bagaimana sebenarnya BUMDes itu naik kelas dari sudut pandang para akademisi ini. Prof. Arman, saya perkenalkan, beliau saat ini adalah menjabat sebagai Head of Public Business and Industrial Policies Center di Institute
ITS Surabaya. Kemudian narasumber yang kedua adalah dari Direktur BUMDes Kerto Raharjo. Sanankerto ini terkenal dengan ekowisata Bonpringnya gitu ya. Kebetulan ini di Kabupaten Malang. Terus kemudian narasumber yang ketiga itu dari Kepala Desa Pak Muhammad Subur, sama Kepala Desa di BUMDes yang sama. Nanti kita bisa dengarkan penjelasan para narasumber bagaimana sebenarnya mengelola ekowisata, mengelola desa, dan tentunya dinilai oleh Pak Arman ini kalau desa yang atau BUMDes yang naik kelas itu seperti apa gitu kan. Tentunya kalau dulu kita kuliah itu kan naik kelas kalau nilainya itu tidak D atau E ya, Pak Arman gitu ya. Saya kira untuk yang BUMDes ini akan menarik analisis beliau sebagai akademisi dan tentunya praktisi juga melihat perkembangan badan usaha milik desa yang hari-hari ini menjadi center baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku bisnis untuk bersama-sama berkolaborasi mengembangkan perekonomian di desa. Mungkin itu sedikit dari saya. Seperti biasa, nanti mungkin Mbak Oli juga membantu mengingatkan gitu ya. Kira-kira dari para narasumber ini berapa menit gitu ya. Kalau nggak salah, Prof. Arman dulu ya, untuk yang sesi pertama. Monggo, Prof. Arman, kami persilahkan. Mas Kopi nanti akan ada Pak Jamal, tapi nanti setelah Prof. Arman ya, karena harusnya ada Pak Jamal. Baik. Baik, Mbak Oli. Terima kasih, Mbak Oli. Monggo, Prof. Arman. Prof, masih mute, Prof. Mbak Aulia, waktu saya berapa menit? 15 menit ya, Prof. 15 sampai 20 ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Novi. Wabarakatuh. Mbak Oli ya. Kemudian saya lihat ini dari peserta ada yang dari Ambon juga ya ini ya. Luar biasa ini ya. Jadi mewakili hampir seluruh BUM desa maupun desa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Kompak untuk menjadi pembicara tentang BUM desa naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa izin share screen ya. Bentar. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah, Prof. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya akan sharing dengan Bapak Ibu sekalian tentang BUM Desa Naik Kelas, yaitu kolaborasi antara desa dan perguruan tinggi. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi itu mempunyai sekarang keinginan untuk bisa membangun bersama-sama dengan desa. Jadi kalau kita lihat dalam konteks pembangunan perguruan tinggi kepada desa, kita melihat itu sebagai bagian daripada kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kalau di perguruan tinggi seorang dosen mempunyai 3 fungsi. Pertama adalah sebagai edukator, kemudian sebagai peneliti, dan ketiga adalah sebagai pengabdi kepada masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas lagi, konsep ini disebut dengan sociopreneur, gitu ya. Sociopreneur itu intinya adalah bagaimana agar supaya dosen, mahasiswa, dan alumni nanti itu bisa membangun kepada suatu sistem masyarakat ekonomi yang lebih kecil. Dalam hal ini desa.
Kalau biasanya yang namanya perguruan tinggi itu kan berkutat di kota ya Mbak Oli atau Mas Novi gitu ya. Maka sekarang orang-orang yang di kota ini diwajibkan untuk membangun desa gitu ya. Dan konteks ini menemukan relevansi yang lebih kuat ketika era pandemi COVID ini. Kita melihat bahwa yang namanya kota itu logikanya akan kolaps apabila tidak bisa ditunjang oleh desa, termasuk dari sisi ketahanan pangan, dari sisi ketahanan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kondisi daripada COVID ini adalah memicu hal-hal yang positif agar supaya kita back to basic, ya, back to basic. Apa itu back to basic? Sebagai contoh bahwa kita mulai tahun 2020 di ITS ini mengerahkan 1.500 mahasiswa untuk KKN ke desa. Jadi ada sekitar 30 kali 6 desa binaan yang dimiliki oleh ITS, 180 pada tahun ini dengan pengerahan 1.500 mahasiswa KKN. Nah, tentunya pada tahun-tahun ke depan KKN tematik seperti ini akan semakin lama semakin digencarkan untuk membangun desa. Sehingga dalam hal ini yang namanya disruptive era atau era di mana inovasi-inovasi merusak tatanan, kemudian ada yang namanya era VUCA atau yang namanya era di mana terjadi percepatan daripada perubahan secara global. Dan COVID ini sebenarnya adalah cycle era yang saling memperkuat agar supaya perguruan tinggi ini back to basic untuk bisa membangun ekonomi di tataran yang paling bawah, sehingga ada pendekatan top bottom yang ada dikembangkan oleh pemerintah dan BUMN. Yang kedua adalah pendekatan bottom up yang dikembangkan oleh pengembangan perguruan tinggi melalui badan usaha milik desa, sehingga nantinya tercapai suatu sinergi atas dengan bawah. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat atau kita berbicara masalah BUM desa naik kelas, maka kita lihat sebenarnya permasalahan BUM desa itu adalah permasalahan agregat atau kumpulan daripada industri kecil menengah yang ada di desa tersebut. Permasalahan klasik biasanya adalah permodalan, kemudian masalah desain, kemudian masalah market, gitu ya. Sedangkan permasalahan yang lebih bernuansa persaingan global itu nanti berhubungan dengan biaya produksi, cost, berhubungan dengan speed, kecepatan daripada eksekusi order, dan juga berhubungan dengan standarisasi kualitas. Tentunya kalau kita berbicara tentang BUM desa naik kelas, maka semua permasalahan ini, baik permasalahan klasik maupun permasalahan yang ada di era yang kita namakan era revolusi 4.0 ataupun VUCA ini juga, yang meliputi cost, speed, and quality, itu juga harus bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya punya konsep, atau kami di Pusat Kajian Kebijakan Publik ITS punya konsep bahwa yang namanya BUM desa naik kelas atau juga yang namanya IKM naik kelas itu skemanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari titik yang paling bawah ada BUM desa. Nah, kami di ITS itu menganggap bahwa adalah lebih baik disinergikan antara BUM desa dengan Ponpes. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada konsep yang namanya OPPO, One Pesantren One Product, di mana kami juga menjadi salah satu daripada kepengurusannya, sehingga potensi desa itu sebenarnya terdiri dari BUM desa yang dikelola dan dikembangkan atau dibina oleh Kementerian Desa, kemudian juga ada yang namanya pesantren.
di mana rata-rata hampir di Jawa Timur itu satu desa itu punya satu pesantren, dan pesantren yang bagus itu kebanyakan adalah pesantren yang juga mampu berwirausaha. Sehingga dari sini kalau BUMN Desa dan Ponpes itu punya produk, maka perguruan tinggi dalam hal ini ITS, dan kita sedang kembangkan nanti platform ITS ini dengan aliansi perguruan tinggi lain secara nasional dalam bentuk konsorsium, maka perguruan tinggi ini akan membantu produk BUMN Desa dan Ponpes ini dari sisi peningkatan kapasitas teknologi dan manajemennya. Satu. Dan saya rasa ini bisa dilakukan karena perguruan tinggi itu punya kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat sebagai bagian daripada career planning masing-masing dosen ataupun KKN mahasiswa. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian merefer daripada permasalahan yang sebelumnya bahwa IKM dan BUMN Desa itu permasalahannya adalah permodelan desain market dan cost speed quality, maka kita tidak hanya berhenti di pengembangan teknologi atau bantuan teknologi dan manajemen agar supaya BUMN Desa naik kelas. Tapi kita juga akan membantu dari sisi pengembangan pasarnya. Bagaimana kita nanti membuat satu platform yang secara bersama-sama bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas pasar daripada BUMN Desa tersebut. Nah, satu platform yang ini adalah penting karena kita lihat banyak platform-platform marketplace yang lebih dari 20-an di Indonesia ini. Sehingga kalau tidak menjadi suatu platform yang besar, maka tentunya efektivitas daripada marketplace ini bisa jadi tidak efisien. Nah, kemudian tentunya produk ini harus di-extended Bapak Ibu sekalian, sehingga BUMN Desa atau IKM yang ada di BUMN Desa ini bisa naik kelas. Bagaimana cara kita mengextendedkan atau meningkatkan kualitas dan kapabilitas daripada produk tersebut. Nah, tentunya ini akan nanti bisa berhubungan dengan Kementerian Teknis. Kita akan melingkan extended produk ini dengan Kementerian Teknis, melingkan dengan BUMN atau swasta atau BUMD, dan melingkan produk tersebut dengan fund coach, ya, lembaga yang berhubungan dengan pendanaan dan coachingnya. Sebagai contoh misalkan di Kementerian Teknis Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat yang namanya program yang ditiru sebenarnya di Indonesia itu OPOP, itu sebenarnya kan dari Thailand ya Bapak Ibu sekalian. Di Thailand itu yang namanya produk itu di-extended berdasarkan bintang istilahnya. Jadi kalau IKM atau desanya itu produknya masih level biasa-biasa aja, bintangnya 1. Kalau dia sudah melalui suatu pelatihan ISO, kemudian standar kualitas yang bagus, maka bintangnya 2. Lebih bagus lagi bintang 3 dan bintang 4. Permasalahannya kalau di Thailand itu bisa berjalan dengan baik karena yang namanya bintang itu relatedkan, dihubungkan dengan potensi IKM tersebut untuk satu, mendapatkan pendanaan. Kedua, akses pasar. Jadi kalau bintang 1 di Thailand, akses pasarnya dia hanya boleh masuk di level pasar kecamatan. Bantuan keuangan dari pemerintah itu maksimal hanya 10 juta misalkan. Tapi kalau dia bisa naik kelas bintang 2 dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan standarisasi yang sudah ditetapkan kriterianya, maka dia bisa masuk ke level kabupaten pasarnya. Kemudian akses permodalannya maksimal bisa 50 juta. Apalagi bintang 3 atau bintang 4 dia bisa masuk ke level mal-mal besar di provinsi, di kabupaten atau di kota besar. Pinjaman modalnya bisa sampai 500 juta.
Dengan demikian maka sistem bintang yang dilakukan di sana untuk membuat IKM naik kelas itu tidak sekedar jargon, Bapak Ibu sekalian, tetapi benar-benar realistis dan dibutuhkan oleh IKM ataupun BUM desanya, karena kualifikasi bintang itu menentukan bisnisnya, menentukan pasarnya, akses pasarnya, menentukan daripada akses permodalannya. Nah, dengan demikian kalau kita berbicara extended product, maka tentunya nanti akan melibatkan banyak kementerian teknis. Bisa jadi Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Kementerian UKMK, sesuai dengan karakteristik produk yang ada. Contoh misalkan BUM Desa yang berhubungan dengan wisata, nanti juga akan melibatkan Kementerian Pariwisata. Karena ada bantuan-bantuan dari Kementerian Pariwisata yang bisa dipakai untuk mengextended produk desa wisata. Demikian juga ini Vankos, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini kami di Aliansi Perguruan Tinggi atau konsorsiumnya nanti akan melibatkan alumni-alumni pebisnis yang concern dengan UKM. Sebagai contoh misalkan untuk Vankos peternakan sapi, itu kita punya alumni dari ITS yang bergerak di bidang investment sekaligus coaching masalah peternakan yang namanya sapi batak. Itu juga sangat memungkinkan karena saya berpengalaman 5 tahun sebagai komisaris utama di salah satu BUMN di Surabaya, sehingga saya tidak bisa kita hanya meminta dana CSR-nya saja, tapi kita harus berjalan atas dasar win-win solution. Sehingga nanti kita akan konekkan extended product BUMN dengan BUMN mana yang kira-kira bisnisnya sama dan saling menunjang. Contoh misalkan produk-produk daripada industri kreatif BUMN desa tentunya lebih cocok apabila dikonekkan dengan BUMN yang berhubungan dengan perhotelan, BUMN yang berhubungan dengan perdagangan. Produk-produk yang berhubungan dengan BUM desa agroindustri tentunya cocok dihubungkan dengan klaster BUMN pangan dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau kita mau naik lebih atas lagi menjadi BUM desa yang go global atau IKM go global, maka tentunya testing bahwa apakah BUM desa kita ini memang betul-betul sudah siap go global, itu adalah bagaimana investor itu dari luar bisa tertarik untuk berkolaborasi dengan BUM desa kita. Dan ini memungkinkan di era COVID ini banyak sebenarnya tawaran ke saya dari investor luar negeri yang ingin membuat model sistem misalkan dari sisi pertanian sistem plasma, inti plasma seperti zaman dahulu ya. Inti plasma di mana Indonesia ini menyediakan lahan dan tenaga kerja, sedangkan luar negeri itu sudah siap dengan pasarnya, jadi tidak usah bingung. Kemudian siap dengan bibit dan modal dan lain-lain sebagainya. Itu adalah konsep kami bagaimana kita mengalainkan shareholder agar supaya BUM desa ini bisa naik kelas dan go global. Sehingga kalau dari sisi internal BUM desa sendiri, maka capacity building yang perlu dilakukan adalah tentunya manajemen di BUM desa itu tentunya harus sekarang ini lebih memahami atau memiliki literasi dari sisi bisnis digital. Dengan kata lain, sudah mulai kita coba untuk go digital, bukan sekedar go website ya, tapi go digital. Kemudian literacy in data, sehingga kita melakukan decision making juga berdasarkan data. Decision making berdasarkan analisis yang sifatnya objektif dan literacy in humaniora. Sehingga tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa meremodeling, meredesain
BUM desa ini sehingga berdaya saing. Tentunya kami di perguruan tinggi siap untuk mensupport kebutuhan BUM desa dalam konsep agar supaya tumbuh ekonomi yang kuat dari desa sehingga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia secara nasional. Saya kira itu makalah yang bisa saya paparkan. Saya tutup presentasi saya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arman. Sebelum ke narasumber berikutnya, kami aturkan ke Pak Jamal sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal PDT, karena mungkin Pak Dirjen juga masih di luar kota, bahkan luar pulau ya Pak Jamal. Jadi kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Bu Citra yang kami hormati, Pak Novi, yang terhormat Pak Prof. Arman yang telah memberikan materi dan para narasumber yang lainnya. Pak Direktur ada juga di sini, Pak Rafdinal, saya lihat tadi hadir, mohon maaf ya Pak Raf. Kebetulan tadi disampaikan, tiba-tiba Pak Raf saya lihat masuk, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan sangat hormat kami sampaikan bahwa karena Pak Dirjen pada saat ini sedang melaksanakan kegiatan di luar kota dengan tim dari Bakti dengan ISP, Internet Service Provider, untuk pengembangan BUMDes melalui internet di Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal. Yang ada pada saat ini adalah kami selaku Kasubdit Investasi dan Permodalan di Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal. Terima kasih banyak. Kami menyampaikan materi ya. Kami pada prinsipnya menyampaikan materi yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Ini materi dari Pak Dirjen. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada Bu Tuti, di sini ada Pak Rahmat dari ITS, ada Bu Tuti dari Unpra. Kita berbicara tentang BUMDes naik kelas ini. Kalau BUMDes ini kalau sekolah beneran berarti kalau dia kuliah udah skripsi atau udah tesis ini ya. Kalau kita lihat dari analisis akademisi, karena BUMDes ini kan sudah dibentuknya ini mulai dari tahun 2015, 2016, sehingga kalau dia sekolah berarti dia udah tamat SMP. Saat ini dia dari SD berarti masih di SD. Kalau dia udah kuliah berarti udah ada yang udah sarjana. Tapi sekarang kita bicara BUMDes ini naik kelas, karena mungkin pada awal-awal itu permasalahan BUMDes ini masih stagnan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk BUMDes ini bisa mengalami kenaikan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, Mbak Rani tolong digeser itu, bahwa BUMDes ini sebetulnya di Indonesia ini udah ada sekitar 39.000 BUMDes. Sekitar 39.000 BUMDes yang ada di Indonesia sampai pada saat ini, dan dengan total aset itu sekitar 21 triliun yang dilaksanakan, yang sudah dikuncurkan oleh pemerintah pada BUMDes yang ada itu. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa BUMDes ini saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap BUMDes ini, dan verifikasi ini sudah dilaksanakan lebih dari 10.000 BUMDes yang telah diselesaikan
BUMDes itu memang sudah berjalan, tapi BUMDes itu belum memiliki unit usaha yang baik, sehingga perlu diadakan verifikasi. Sampai saat ini sudah sekitar 10 ribuan BUMDes yang telah dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya. Berani tolong di slide awalnya tadi, bahwa sesuai dengan yang disampaikan tadi juga oleh Prof. Arman, kita melihat bahwa BUMDes itu dibagi ada beberapa klaster. Ada klaster pertanian, ada klaster sesuai dengan potensinya. Jadi BUMDes itu dia akan maju dengan pesat apabila dia laksanakan kegiatan itu sesuai dengan potensi yang ada pada kewilayahannya itu, yang ada pada daerah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat penting sekali untuk kita melakukan identifikasi terhadap potensi kewilayahan atau potensi daerah yang ada pada BUMDes. Sehingga misalnya di sini ada dari Maluku, ada dari Aceh. Nah, itu ada BUMDes perikanan, yaitu sangat cocok karena daerah-daerah kepulauan dan daerah perairan. Kalau BUMDes yang ada di Jawa, di Kalimantan, misalnya lebih berpotensi pada potensi perkebunan, pertanian dan lain-lain. Sehingga sebelum melaksanakan unit usaha untuk lebih konkret dalam hal pelaksanaan yang lebih bagus, maka perlu dilaksanakan identifikasi BUMDes. Nah, di slide kita itu ada 6 jenis unit usaha yang dilaksanakan di berbagai BUMDes itu. Ada pariwisata, ada perkebunan, ada pertanian, ada perikanan, dan ada juga usaha UMKM. Selanjutnya, mengapa diperlukan identifikasi usaha? Karena dengan adanya identifikasi usaha ini, kita bisa mengetahui profil usaha yang layak dan cocok untuk dikembangkan oleh BUMDes tersebut. Pak Dirjen kami sangat antusias dengan hal ini. Beliau buat contoh seperti di NTT, ada BUMDes yang langsung menangani ikan teri, ada BUMDes yang langsung menangani ikan asin, dan macam-macam. Sehingga Pak Dirjen kami, Pak Samsul Widodo, sangat menganjurkan sehingga BUMDes melakukan kegiatan sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada kewilayahan itu. Nah, ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bahwa permasalahan utama pada di lemahnya akses pasar ini, dengan adanya BUMDes ini sebetulnya bisa dilakukan melalui dua. Ada slide di depan mungkin ada, tapi saya itu bisa dilakukan melalui offline dan bisa juga dilakukan secara online. Nah, itu akses pasar yang bisa dilakukan melalui BUMDes itu dalam rangka melaksanakan pemasaran terhadap modal kegiatan usaha yang dilakukan pada BUMDes tersebut untuk cepat dia naik kelas seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, supaya BUMDes itu dia dalam waktu yang tidak lama dia bisa naik kelas. Saat ini yang dilaksanakan oleh Pak Dirjen dan teman-teman dari Bakti dan ISP ke Sulawesi Tengah itu dalam rangka salah satunya untuk peningkatan akses pasar melalui online, karena di sana melalui Kominfo untuk peningkatan akses layanan internet. Dengan akses layanan internet ini mungkin lebih mudah untuk pemasaran, lebih mudah untuk mengetahui produknya, dan lebih mudah untuk BUMDes itu dia melaksanakan semua aktivitas usaha yang ada dengan internet ini. Kami pikir bahwa ini adalah masalah internet ini masalah yang sudah sangat kompleks dan yang sudah sangat dibutuhkan oleh setiap setiap BUMDes untuk dia secepatnya naik kelas. Karena dengan internet dia bisa menjual produknya, dia bisa mempromosikan produknya, dan dia juga bisa belajar. Saat ini
BUMDes ini jangan dipikir hanya peningkatan kapasitas masyarakat desa itu sendiri, sehingga sangat dibutuhkan layanan internet di BUMDes atau di desa-desa masing-masing. Kita ketahui bahwa dengan adanya internet itu orang bisa belajar dari desa. Saat ini kita tidak perlu harus berkumpul kemana-mana, kita di tempat masing-masing kita bisa belajar, kita bisa menjual barang kita bisa mempromosi, bisa memasarkan barang-barang kita. Yang kedua, jalur distribusi yang panjang. Yang ketiga ya, jalur distribusi ini kami di Kementerian Desa ini bekerja sama dengan lintas sektor yang disampaikan tadi juga oleh Prof untuk ada yang disebut dengan tol laut. Nah, sangat disayangkan bahwa tol laut ini akses dari wilayah barat, khususnya dari Jakarta ke timur, itu pada saat ini biasanya penuh dengan barang yang diangkut dari Jakarta ke wilayah timur, tapi balik dari sana dia tidak sampai separuh atau tidak sampai setengah dari barang yang muatan yang ada dari sana. Ini menandakan bahwa produk atau komoditas yang ada di daerah itu sangat minim, Pak Prof. Sehingga perlu peningkatan untuk jangan sampai kapal itu dalam keadaan kosong, karena kapal itu keluar atas biaya negara. Jadi kapal pergi dengan kontainer yang penuh, maka kapal balik juga harus dengan kontainer yang penuh, sehingga bisa terjadi keseimbangan demand dalam pelaksanaan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kemudian rendahnya sarana pasca panen. Nah, sebetulnya dari berbagai kementerian itu saat ini waktu-waktu yang lampau ya, itu banyak sekali memberikan bantuan sarana pasca panen ke daerah. Tapi karena kadang-kadang sarana pasca panen itu tidak sesuai dengan komoditas. Nah, belum adanya evaluasi yang terlalu konkret terhadap kesesuaian alat pasca panen dengan komoditas yang ada di daerah, sehingga kadang-kadang sarana pasca panen yang dikirim ke daerah itu mangkrak atau tidak bisa digunakan dengan semestinya karena tidak sesuai dengan komoditas yang dimiliki oleh daerah tersebut, ataupun di daerah itu kadang-kadang punya SDM yang tidak mumpuni, punya SDM yang tidak layak, bukan dikatakan bukan tidak layak ya, tidak terlalu profesional untuk menggunakan alat pasca panen ini, sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama alat pasca panen ini sudah mangkrak dan sudah menjadi besi tua. Nah, sehingga alat pasca panen ini dengan saat ini kan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga genjot untuk penyediaan sarana pasca panen. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dari BUMDes yang hadir di sini, kalau alat pasca panen ini udah sampai dengan pelihara dan peningkatkan SDM-nya untuk selalu menggunakan alat pasca panen ini. Pak Jamal, mohon maaf waktunya 3 menit lagi ya Pak. Mohon dipersingkat. Yang kelima, kesulitan permodalan. Nah, kesulitan permodalan itu di Kementerian Desa PDT melalui Pak Dirjen dan Pak Menteri langsung ya, pada saat ini itu udah ada sekitar 45 BUMDes yang melakukan kerjasama dengan perbankan. Sehingga selain dari modal atau akses permodalan dari pemerintah melalui dana desa yang rata-rata 1 miliar dan 1 sampai 1,5 miliar, itu juga dari akses permodalan. Selain itu kami dari Kementerian Desa juga melalui non perbankan, yaitu dana dari crowdfunding, dana dari peer-to-peer lending, dan dana juga dari non perbankan. Sehingga sebetulnya berbagai akses yang saat ini bisa dibuat untuk meningkatkan akses permodalan di BUMDes yang ada di wilayah kita. Terus Merani, halo, dinaikin. Ini kepastian pasar, biaya produksi, investor. Ini untuk investor yang cepat masuk, ini materi Pak Dirjan masih banyak sekali ya.
Tapi slide-nya belum bisa kita uraikan semua karena waktunya yang terbatas, sehingga nanti Mbak Rani nanti tolong disampaikan slide-nya. Ini yang paling penting, ini peran perguruan tinggi. Nah, peran perguruan tinggi sudah disampaikan, sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Arman tadi. Mungkin perguruan tinggi dalam hal ini memberikan berbagai literasi, baik dalam literasi untuk peningkatan kapasitas SDM di BUMDes maupun literasi peningkatan ekonomi untuk akses percepatan di BUMDes itu naik kelas. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mohon maaf Pak Direktur dan pimpinan Eselon 2 lain yang hadir di tempat ini atau Eselon 3. Terima kasih. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan paparan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini diwakili oleh Pak Jamal. Sebelumnya juga kita sudah mendengarkan konsep pengembangan bagaimana BUMDes naik kelas dari perspektif Tridharma perguruan tinggi ya, Prof. Arman. Dan saya kira konsepnya menarik. Mungkin nanti kita bisa perdalam lebih lanjut di sesi diskusi gitu ya, kira-kira perannya perguruan tinggi dari tidak hanya tadi membantu di pengembangan manajemen dan teknologi dan capacity building, juga ya kita tadi konsep yang disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya kira-kira sudah mendekati ataupun sama dengan praktek yang ada di lapangan. Dan mungkin dari Pak Samsul yang akan menyampaikan terlebih dahulu, setelahnya baru dari Pak Subur ya, dari sisi bagaimana sebuah ekosistem di desa dibangun untuk bisa mendukung BUMDes bisa berkembang. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Samsul, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Pak Profesor Arman, salam hormat Pak. Kami salah satu dari BUMDes yang ikut MOU dengan ITS, Bapak. Ya, Pak. Ya, Mbak Uli, Mas Novi, dan sahabat karib saya Pak Subur yang kami hormati, izinkan Bapak Ibu, terutama kepada teman-teman penggiat BUMDes di seluruh Nusantara yang saat ini ikut daring bersama kita. Mohon izin kami ingin menyampaikan sesuatu studi empiris, artinya studi pengalaman yang kami lakukan, yang mungkin juga dari sudut teori barangkali mungkin ada hal-hal yang bertentangan, namun sesuatu itu kami lakukan. Karena apa? Karena memang kajian-kajian empiris, artinya pengalaman yang kami lakukan barangkali kadang-kadang juga bertentangan dengan apa yang ada di teori. Semua itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, oleh sebab itu mari nanti kita seperti apa kajian-kajian empiris yang kami lakukan. Sesuai dengan judul kami adalah ketahanan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu, bahwa BUMDes itu merupakan salah satu pilar ekonomi desa, di mana suatu saat kalau toh suatu desa itu, dana desa itu diputus dari pusat, maka BUMDes lah yang punya suatu kewajiban untuk membangun desa. Kenapa? Karena BUMDes merupakan salah satu badan ekonomi atau lembaga ekonomi yang ada yang di desa. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa kami adalah dari BUMDes Kertoraharjo ini yaitu lebih terkenal dengan nama Bonpring, Mbak. Bonpring itu merupakan branding, bukan kebun pring. Bon itu artinya anugerah, pring itu bambu. Itu branding kami sehingga kami mendapatkan satu anugerah dari bambu yang luas wilayah kami di Bonpring itu sendiri kurang lebih 36,8 hektar. Tanah kas desa Pak itu. Nah, rata-rata BUMDes di Kabupaten Malang, kebetulan juga kami selaku
Ketua Forum BUMDes yang ada di Malang, itu banyak BUMDes ada kategori yang masih perintis, kategori yang masih berkembang, kemudian kategori maju. Itu menyambut bagus sekali ide yang dilontarkan dari ITS dengan adanya peningkatan BUMDes naik kelas. Mudah-mudahan nanti dengan adanya program ini kami mendapatkan satu support, paling tidak dukungan, bagaimana kita bisa BUMDes ini menjadi BUMDes yang paling tidak berkembang, syukur kalau sudah maju. Nah, permasalahan-permasalahan yang mendasar sebenarnya di lapangan Bapak Ibu, untuk BUMDes, ada BUMDes yang hanya papan nama tanpa makna. Artinya tidak ada kegiatan sama sekali. Sehingga mereka hanya memenuhi aturan berdirinya BUMDes saja, tidak ada aktivitas. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul, itu yang pertama adalah permasalahan organisasi. Yang kedua, karena permasalahan adalah permasalahan dari BUMDes sendiri gagal bagi mereka untuk menggali potensi yang ada di desa. Saya mau apa sebenarnya di desa? Dia tidak bisa menggali potensi yang ada di desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan yang muncul adalah karena masalah-masalah yang berkaitan dengan marketing. Kami punya satu usaha, kami punya satu produk, tapi bagaimana kami memasarkan usaha yang ada di kami, termasuk usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata. Bagaimana kita memasarkan wisata, itu juga muncul di lapangan. Sebagai satu permasalahan-permasalahan yang mendasar. Termasuk di dalamnya adalah masalah manajemen. Nah, oleh sebab itu, dari apa yang kami sampaikan, supaya BUMDes itu paling tidak menjadi satu pilar ekonomi desa, maka ketahanan organisasi lah yang harus kita bangun. Dengan apapun program yang kita lakukan, kalau organisasinya tidak mantap, maka BUMDes itu akan gagal di dalam mewujudkan sebuah program yang dia lakukan. Bagaimana kita bisa mampu membangun sebuah organisasi? Di desa itu ada beberapa stakeholder, Pak. Kalau kita misalnya di desa ada kepala desa, secara otomatis dia selaku komisaris atau penasehat. Nah, kepala desa di sini punya fungsi mereka sebagai komisaris atau sebagai penasehat. Kalau dia tidak ada hubungan bagus dengan pelaku BUMDes atau direktur BUMDesnya, maka BUMDes itu tidak akan jalan. Oleh sebab itu, seluruh stakeholder yang ada, begitu perangkat desa, BPD, itu harus semuanya Saikokapti, ada sinkronisasi bekerja di dalam bagaimana membangun sebuah BUMDes. Kalau enggak, maka mereka akan ngerecoki, Pak. Ambil contoh saja. Sekarang ini kadang-kadang kalau BUMDes belum berdiri, atau masih membangun, disuruh menjadi ketua BUMDes atau pengurus BUMDes, jarang yang mau. Tapi kalau BUMDes itu sudah, yang dikelola sudah berbunyi miliar, semua ikut melihat. Maka dari itu, bagaimana kita membangun sebuah fondasi organisasi ini supaya menjadi, maka seluruh stakeholder yang ada di desa harus kita libatkan. Baik itu perangkat desa, baik itu BPD, Karang Taruna, Pok Darwis, maupun PKK. Ini yang kita lakukan. Kalau fondasinya kuat, kemudian apapun yang kita lakukan, saya yakin semua akan didukung oleh lembaga yang lain. Termasuk di dalamnya adalah RT, RW. Ya, alhamdulillah untuk BUMDes kami, dari seluruh stakeholder yang ada, kami libatkan, Pak. Walaupun di situ kenyataannya, organisasi kami terlalu gemuk. Konsekuensi kami, maka kami harus menyiapkan anggaran untuk insentif masing-masing. Walaupun memang program kami atau tujuan kami adalah profit, tapi kami juga punya tujuan benefit. Bagaimana kami pemberdayaan masyarakat, bagaimana kami penyerapan tenaga kerja, bagaimana kami meningkatkan PAD desa, sehingga desa akan menjadi desa yang mandiri. Itu. Kemudian yang ketiga, aturan yang jelas yang dituangkan di dalam ADART. Itu harus jelas bagaimana kita bisa
bekerja dengan terlindungi dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang didapatkan dari Perdes yang sudah dibuat di dalam peraturan desa. Kemudian dalam menguatkan organisasi ini ada 3 pilar yang harus kita jalankan, Pak. Yang pertama adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah yang paling bawah adalah desa, pemerintah desa. Di sini pemerintah desa punya satu kekuatan yang luar biasa dalam membangun sebuah BUMDes. Direktur BUMDes yang ngotot, tetapi kalau desanya tidak nyambung, saya yakin juga tidak akan jalan. Kemudian pemangku kebijakan yang lain seperti DPMD, kabupaten, provinsi maupun Kemendes, kita harus selalu menjalin komunikasi ke sana. Dan yang kedua, swasta ini bisa perguruan tinggi, Pak. Kami juga memang senantiasa mulai awal berdiri 2017, kami sudah membangun komunikasi dengan perguruan tinggi. Yang pertama kami lakukan dengan Polinema, Pak. Politeknik Negeri Malang. Kenapa dengan Polinema? Karena BUMDes kami belum punya uang, Pak. Bagaimana kami bisa menggali sebuah potensi yang ada di desa, dibangun dengan kekuatan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi kami tahu, karena di situ juga ada pengabdian masyarakat. Kami di mana kami bisa meningkat SDM kami, karena SDM kami adalah rata-rata rendah, maka perlu sumber kekuatan yang bisa kita bangun dari perguruan tinggi. Kami bisa ada pelatihan yang tanpa kita mengeluarkan biaya dari perguruan tinggi. Kami juga, karena kami kelola adalah bambu, kami juga kerjasama dengan Udayana, Pak. Kami kerja dengan Udayana, karena di sana ada ahli bambu, Profesor Dr. Pandi Dia Kencana. Dalam rangka untuk memperkuat branding kami bambu, kami bangunlah yang namanya Arboretum Bambu. Kami punya sekarang, alhamdulillah mungkin terbesar di Indonesia, ada 114 spesies bambu, yang insya Allah akan kami branding menjadi wisata edukasi, Pak. Sebab wisata, kalau kita mengelola wisata, ada 2 hal yang patut kita lakukan, Pak. Yang pertama, wisata jangan stagnan. Kalau wisata stagnan, orang-orang yang melakukan wisata di sana, yang melakukan servis 1 kali, 2 kali, dia tidak akan datang yang ketiga. Wah, palingnya pancet seperti itu. Tapi kalau ada perubahan, inovasi yang kita lakukan, dia akan datang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelola wisata harus ada menyentuh segmen-segmen yang tidak pernah putus. Apa itu adalah pendidikan. Maka kita lakukanlah yang namanya wisata edukasi. Nah, saat ini kami lakukan Bonpring, karena Bonpring itu punya bambu, kami buat arboretum bambu. Sebagai museum bambu. Ini akan menjadi satu rujukan untuk studi tentang bambu dari semua perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Malang. Jadi kami lakukan MOU dengan, termasuk juga kami beberapa waktu yang lalu juga ada MOU dengan LIPI Bogor, dengan Profesor Dr. Elizabeth. Alhamdulillah kami juga mendapatkan bantuan bambu dari Bogor. Oleh sebab itu dari seluruh perguruan tinggi kami mencoba untuk, termasuk yang terakhir kami ada MOU dengan ITS. Mudah-mudahan nanti kami akan lebih meningkat, status kami mungkin bisa maju dan sebagainya. Seperti itu harapan kami. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakat, Pak. Masyarakat ini pemilik BUMDes harus kita libatkan. Jangan sampai justru masyarakat merecoki kami, justru mereka harus mendukung kami. Bagaimana caranya? Kami punya penggalian modal, Pak. Modal yang pertama dari BUMDes itu adalah dana DD. Dana DD. Maka yang kedua, kami juga mencari sumber dana dari perguruan tinggi, juga dari BUMN, berupa dana CSR. Kemudian masyarakat, kami menggali yang namanya dana obligasi. Nah, dana obligasi ini dengan sistem bagi hasil 10% kami berikan pada masyarakat dalam setahun. Berarti masyarakat merasa memiliki BUMDes. Nah, 3 pilar inilah yang kita lakukan sehingga BUMDes secara organisasi itu kuat. Kemudian yang kedua, yang kita kuatkan adalah ekonomi, Pak. Seperti apa kita lakukan dalam bidang ekonomi? Mohon naik, Pak, untuk slide berikutnya. Bidang ekonomi, hasil dari BUMDes yang kita lakukan harus jelas. Mana hasilnya yang kita lakukan?
yaitu untuk membagi SHU yang kita lakukan. Selain sebagian besar SHU kami berikan kepada PAD desa. Kemudian pengembangan, kemudian untuk dana pendidikan 5%. Kami saat ini alhamdulillah punya 10 beasiswa Pak, mulai SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian dana sosial kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu. Kami berikan itu semua. Kemudian yang kedua, di dalam pengembangan ekonomi ini, nah ini contoh. Kepada RT RW, Pak. RT RW pun kami berikan 5% dari bagian SHU itu. Kenapa? Supaya RT RW juga ikut mendukung bagaimana program-program BUMDes yang ada. Kalau enggak, karena RT RW itu juga bagian dari pemerintah pada level yang paling bawah. Kalau enggak juga dia akan ngerecoki juga. Maka sinergisitas dari seluruh pemerintah desa mendukung BUMDes. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dana purna bakti, 5%. Ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pendiri atau perintis BUMDes. Termasuk dalamnya adalah pengurus, perangkat desa, atau kepala desa, atau BPD. Manakala dia sudah tidak menjadi bagian dari BUMDes, di akhir tahun mendapatkan bagian jasa produksi dari BUMDes. Kenapa ini kami lakukan? Supaya mereka manakala dia masih menjabat, dia ada satu antusias sendiri bagaimana mereka juga ikut mengembangkan BUMDes. Saya khawatir kalau berpikir, wah, untuk apa saya harus membesarkan BUMDes? Toh nanti kalau BUMDes besar, saya berhenti, saya tidak mendapatkan bagian dari BUMDes. Maka ini merupakan salah satu jaminan masa tua bagi pengurus BUMDes. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi kekuatan sumber ekonomi. Selain itu, faktor yang tidak kalah pentingnya di dalam pengelolaan BUMDes adalah tata kelola administrasi keuangan, Bapak Ibu. Sekecil apapun harus kita bukukan dengan sebaik-baiknya. Dengan catatan kita mengelola dengan transparan. Transparan bukan terbuka. Kalau terbuka itu kita lihatkan seluruhnya, tapi kalau transparan ada bagian-bagian tertentu memang harus kita tutupi. Supaya hal ini merupakan salah satu kerahasiaan dari pengelolaan BUMDes. Ini. Jadi kemudian berikutnya selain tata kelola administrasi keuangan, mungkin yang terakhir yang perlu juga kita kuatkan adalah marketing. Apapun yang kita kelola, baik itu mungkin wisata, mungkin itu unit-unit yang lain, marketing sangat penting. Nah, kadang-kadang dari teman-teman pengurus BUMDes sendiri gagal di dalam melakukan marketing ini. Maka di kami bentuk EO yang handal, kemudian kerjasama dengan travel, kemudian dengan perguruan tinggi. Kenapa dengan perguruan tinggi? Gampang saja. Misalnya kita ada teman-teman perguruan tinggi yang KKN di kami. Satu mahasiswa dia selfie di situ, dia angkat di IG, dia angkat di PB, dia punya follower ribuan. Maka itu sama dengan yang namanya pemasaran yang tanpa biaya. Ini yang kami lakukan. Kemudian menjalin hubungan komunikasi dengan instansi terkait, yaitu dengan pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan dalam hal ini adalah bisa juga dengan DPMD, bisa dengan Dinas Pariwisata, bisa juga dengan Kemendes. Sebab apa? Karena mereka juga punya satu jalinan yang kuat di dalam pengembangan BUMDes. Kemudian yang terakhir kita menggunakan medsos, Pak. Kita sekarang ini tidak terlepas dari media komunikasi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kembangkan, maka perlu adanya media komunikasi. Pak Samsul, 3 menit lagi nggih, Pak? Oke. Mohon maaf. Oleh sebab itu, kami di dalam penyusunan pengurus awal, terus terang aja, kami memang mencari
selain kami sendiri sebagai generasi tua, kami juga mencari tenaga muda yang ahli IT. Sehingga dalam pengembangan untuk marketingnya, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan media komunikasi. Kemudian yang barangkali yang terakhir dari slide kami bisa diangkat Bapak Ibu. Mohon slide-nya dibantu panitia. Mohon. Ya. Bisa. Ya, Mas Novi ini kayaknya jaringan juga sih. Oke. Terima kasih. Lama nih muncul Bapak, slide. terima kasih. Kami teruskan. Enggak apa-apa. Ya. Siap. Yang perlu kami tekan di sini adalah capaian yang kita harapkan. Yang pertama adalah peningkatan PAD, ya. Capaian yang kita harapkan adalah peningkatan PAD. Kenapa? Suatu saat mungkin desa itu akan terputus dengan ADD-nya, maka akan perlu kita tingkat PAD-nya. Yang kedua itu dampak yang paling penting di sini, perlu kami sampaikan juga, dari capaian ini ada peningkatan sejahtera masyarakat, peningkatan tenaga kerja, kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya terharu sekali mendengarkan paparan dari Pak Samsul ya, yang banyak sekali tidak hanya aspek ekonomi yang dibahas gitu ya, ada aspek sosial, ada aspek lingkungan juga gitu ya. Dan untuk yang PAD desa peningkatannya luar biasa dari 80 juta sampai 615 ya. Nah, ini mungkin berkahnya doanya Pak Samsul tadi gitu ya. Bapak dan Ibu, nanti mungkin kita bisa gali lebih dalam gitu ya, bagaimana perjalanan BUMDes Sanankerto ini bisa sampai merubah Bonpring jadi sebuah ekowisata yang menarik gitu ya, dengan beberapa strateginya tadi. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Pak Subur sebagai kepala desa yang sangat berpengaruh juga tentunya, karena kan kalau kepala desa itu tidak menyetujui, mungkin ya tidak jalan juga BUMDes, karena banyak kasus di beberapa daerah itu masih banyak campur tangan kepala desa gitu ya, yang kurang mendukung terhadap pengembangan ekosistem bagaimana BUMDes berkembang. Monggo Pak Subur, kami persilakan waktu dan tempat. Mungkin belum di ini Pak, mute-nya belum di tanda centang merahnya di bawah kiri. Panitia bisa di ini nggak? Di unmute? Dari Pak Suburnya sendiri, Mas Novi, karena sudah dicoba ini. Sudah dimintakan Mas Novi ya. Dari Pak Subur ya. Pak Subur boleh di unmute Pak. Pak Subur. Oke, assalamualaikum. Oke, sip. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Yang saya hormati Pak ya, penyelenggara, baik dari Kementerian maupun dari Kompak. Yang saya hormati para narasumber, Pak Jamal dari Kemendes, BPPT, juga Profesor Arman Sugeng dari BTS, juga Pak Samsul Arifin dari BUMDes Kota Harjo. Tidak lupa Bu Fitra Aulia, saya hormati. Tidak lupa juga
moderator Pak Novi Susanto. Yang pertama, tentu cita-cita bersama adalah maju bersama membangun desa. Coba slide-nya berikutnya. Halo? Iya, ya. Membangun mimpi ini adalah harus dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di desa. Tidak hanya kepala desa, tidak hanya kemauan direktur desa, tapi seluruh elemen di desa harus mau bersama-sama membangun mimpi ini dan berani juga mewujudkan mimpi itu, tidak hanya berangan-angan, tidak hanya bermimpi, tapi mewujudkan angan-angan. Tapi titik krusialnya banyak sekali di desa ini, sehingga mimpi ini nggak menjadi kenyataan karena banyak masalah di desa. Yang pertama, yakin bahwa setiap desa itu memiliki potensi, sekecil apapun. Yakin bahwa desa ini memiliki potensi, baik potensi diri kita, masyarakat, maupun potensi sumber daya alam, maupun potensi sumber daya manusianya. Ini harus benar-benar dikali dengan penuh keyakinan bahwa kita punya kemampuan. Yang kedua, setelah itu kita gali potensi ini, kita punya kemampuan ternyata. Yang kedua, ternyata sumber alam kita luar biasa. Yang kedua adalah sinergikan potensi dan diperkuat koordinasi. Seluruh potensi yang ada, baik itu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kita koordinasikan, kita ngumpul bersama-sama untuk memperkuat ini. Ya, sering ada rapat-rapat gitu. Tidak harus formal rapat di desa itu. Dengan non formal itu akan lebih bagus. Ketika rapat itu sambil jagung-jagung itu, potensi sumber daya manusia itu akan keluar. Kemampuan pribadi itu akan muncul. Yang ketiga, implementasikan potensi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Slide berikutnya. Nah, ya, untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kenapa? Karena kita merasakan betul di awal membangun potensi itu pasti banyak kendala, banyak kesulitan. Itu pasti. Yang pertama tentu bahwa keinginan itu tidak berbanding lurus dengan keadaan, serba terbatas, baik kemampuan berpikir kita juga masih belum sampai ke sana. Terus yang kedua, peningkatan SDM tentunya. Masih rendah sekali di awal-awal kita memulai membangun potensi itu. Bahkan BUMDes apa itu kita juga nggak tahu. Yang ketiga, membangun infrastruktur dengan segala pada saat awal kita memulai kegiatan itu 2015, kita dana desa baru mulai meluncur. Terus sumber daya manusia masih rendah, terus infrastruktur juga masih benar-benar belum bagus. Ini tantangan. Ketika tantangan ini kita nggak hadapi, nggak dengan penuh kekuatan dari para stakeholder di desa ini, saya kira akan mundur lagi, akan mencari titik aman lagi, sehingga nggak usah bikin yang aneh-aneh, udah seperti ini aja. Saya kira begitu. Sehingga ketika ingin maju, ingin menggali potensi, butuh satu kekuatan pada diri kita, bahwa kita yakin bahwa kita punya kemampuan untuk merubah nasib desa ini. Yang kedua, kalau hari ini, tahun kemarin desa kita menjadi desa tertinggal, IDT, di tahun 10 tahun yang akan datang kita harus menjadi desa yang maju. Ini cita-cita ini harus dibangun bersama, bukan hanya menjadi cita-citanya kepala desa, akan tapi menjadi cita-cita seluruh unsur yang ada di desa, bahkan seluruh masyarakat di desa. Slide berikutnya. Dari semua kendala dan kesulitan, mulai dari belum ada permodalan, akses infrastruktur juga masih rusak, terus mulai dari SDM masih rendah. Ketika kita membangun wisata sebagai
membangun wisata sebagai salah satu unit usahanya BUMDes. Ini serba sulit, Mas Yan. Bonpring pada saat itu tahun 2014 adalah orang datang ke sana, orang mencari kayu dan mencari rumput. Kita bisa bayangkan itu tidak layak untuk wisatawan datang ke sana. Segala kekurangan dan kesulitan ini kami meyakini dan kami sudah lakukan dan merasakan hasilnya bahwa jurus pentahelix menjadi penentu sukses pengembangan wisata, pengembangan desa. Pertama adalah pemerintah. Pemerintah mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi dan pusat. Ini harus kita beritahu bahwa ada desa Sanankerto yang luar biasa. Yang kedua, akademisi. Yang ketiga, bisnis. Dan yang ketiga adalah komunitas. Yang kelima adalah media. Semua unsur ini akan kita rangkul. Kita ajak untuk melihat, mendengar, bahkan menyentuh, untuk menemukan langsung sensasi keajaiban alam kita. Kalau enggak, apa mungkin perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, akademisi, para komunitas, media mau datang ke Sanankerto kalau tidak kita ajak datang ke sana, melihat secara langsung sensasi keajaiban alam kita, keunggulan alam kita, keunggulan alam desa. Tentu untuk mengajak 5 unsur ini tidak mudah menurut saya. Bahkan awal-awal saya 2014 jadi kepala desa, banyak dinas-dinas di Kabupaten Malang itu tidak tahu Sanankerto, tidak tahu desa Sanankerto. Nah, untuk itu apalagi perguruan tinggi, para bisnis tidak tahu. Nah, untuk mengajak 5 unsur ini, apa kita menunggu momen yang pas, momen apa gitu, kapan itu datangnya momen, kita juga tidak tahu. Sehingga perlu kita ciptakan momen. Kalau untuk mengundang 5 unsur ini, kalau menunggu momen kapan itu datang, kita juga tidak tahu. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita juga tidak tahu. Tapi kita harus ciptakan momen. Karena keberhasilan ini tidak harus ditunggu, tapi harus dilaksanakan. Sehingga kalau kita melihat ada di Majestic Banyuwangi, kita nyontoh ngomong ATM di kayak Banyuwangi ada Gandrung Sewu. Ini dalam rangka mengenalkan wilayahnya kepada dunia luar, kepada bisnis, kepada pemerintah, kepada media. Ada Majestic di Jember Fashion Carnaval, Jember Fashion Carnaval. Ini juga sama. Kalau di Malang ada kayak festival budaya. Terus kalau Kota Malang itu ada namanya apa? Malang Tempo Dulu, itu dalam rangka ingin mengenalkan desanya, mengenalkan wilayahnya kepada dunia luar, mulai dari pemerintah, dari perguruan tinggi, swasta, media, dan komunitas. Kira-kira seperti itu. Saya lakukan itu, akhirnya dari desa yang tidak dikenal sekarang sudah dikenal oleh lapisan masyarakat, oleh pemerintah, dan sebagainya. Sehingga kami akhirnya dengan cara ini melakukan grebek ini, kami bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dulu itu hal yang tidak mungkin kami lakukan. Ini sangat mudah dan sangat mungkin sekali untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, selanjutnya. Maaf, slide selanjutnya. Ya, strategi membangun desa tentu setelah kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, ada satu kemudahan, baik informasi maupun pemodalan, baik itu bentuk pelatihan-pelatihan, sehingga yang pertama kita lakukan adalah selalu membangun inovasi, berkreasi untuk desa. Apapun, mulai dari kalau dulu hanya 1-2 UMKM, sekarang dengan adanya Bonpring sudah tumbuh berkembang para UKM, bahkan para pengrajin dulu hanya membuat tompo dan rinjing, sekarang sudah membuat kerajinan dari bambu yang bagus, bahkan sudah diliput oleh Metro TV dan MNC TV. Ini kan satu potensi sumber daya manusia yang dulu tidak tergali, sekarang begitu digali, luar biasa. Jadi membangun sistem. Ketika desa ini sudah mulai muncul
lahir inovasi-inovasi. Tentu ketika sistem ini tidak dibarengi terbangun juga, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian. Dan ini banyak terjadi ketika inovasi, potensi sudah tergali di desa itu, bahkan ada BUMDes yang sekarang omsetnya sudah beberapa miliar. Ketika sistem tidak dibangun dengan baik, ini mulai bermunculan. Ya, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman kepala desa. Mumpung kita memulai menggali potensi, sistem juga harus digali bahwa kita yakin suatu saat desa kita akan maju. Nah, sistem harus dibangun juga sehingga tidak akan terjadi perebutan kekuasaan. Karena sumber ada ekonomi yang jelas. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Karena pembangunan di desa ini adalah untuk masyarakat. Membangun trust kepada masyarakat penting adalah mulai dari organisasi yang ada di desa. Pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya harus menjadi kepercayaan satu-satunya masyarakat untuk menjadi harapan mereka untuk masa depan mereka. Ini penting. Yang kedua, tentu dengan adanya BUMDes sama. Jadi BUMDes harus membangun kepercayaan kepada pemerintah desa juga kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan dan pengelola anggaran. Dan saya ingin sampaikan bahwa membentuk BUMDes tidak hanya dibentuk saja, tapi juga harus ada kebijakan-kebijakan yang mengikuti di sana. Juga ada penganggaran. Kami 2016 dengan kondisi yang masyarakat masih euforia dengan dana desa untuk kepentingan infrastruktur, kami sudah beranikan diri untuk menyertakan modal ke BUMDes pada saat itu 80 juta. Yang 2017 kami sertakan 170 juta. 2018 300 juta. Ini butuh satu kemauan dan keberanian gitu. Karena di saat masyarakat masih euforia dengan pembangunan infrastruktur, gimana caranya kita pemerintah desa untuk menyisihkan modal untuk ini. Sehingga dari unsur pentahelik yang kami bangun dengan berbagai cara, termasuk salah satunya adalah menciptakan momen adalah yang kerjasama yang kami telah lakukan adalah dengan pemerintah. Pemerintah kabupaten kami banyak bantuan dari pemerintah kabupaten. Mulai infrastruktur, dari semua dinas hadir di sana. Termasuk karena ada embung, normalisasi embung. Pokoknya semua dinas hadir di sana yang dulu tidak pernah masuk ke sana. Yang bahkan dari pemerintah provinsi, ini dengan bersama Pak Dekarwo. Nah, termasuk dengan pemerintah pusat, dengan Kemendes ini kami mempunyai jaminan kerjasama yang luar biasa. 2017 kami dapat bantuan 500 juta, 2018 sekitar 1,5 M ya Pak Samsul. Untuk BUMDes itu 1,5 M. Dengan perguruan tinggi juga sama, kami menjalin kerjasama apa yang disampaikan Pak Samsul dengan Udayana. Kenapa kok dengan Udayana? Udayana punya di sana kegiatan budidaya bambu khusus untuk kuliner. Nah, ini kami akan kerjakan kegiatan itu di Bonteng. Pak Subur, maaf Pak, waktunya Pak. Oh iya, iya. Bisa dipercepat nggih? Iya, sudah habis ya Pak? Iya Pak. Ya, yang intinya adalah kami ingin sampaikan bahwa jurus pentahelik adalah sebagai penentu kesuksesan membangun desa. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa juga dari Pak Subur ini. Tangan dingin beliau sangat lengkap sekali ya. Bagaimana awal mula membangun BUMDes yang tadinya tidak mungkin orang berwisata, hanya pencari bambu, pencari kayu bakar, sama mungkin
banyak ular ya Pak ya. Kalau di mana di hutan bambu itu ya. Sekarang bisa disulap sedemikian rupa gitu ya. Karena kalau tidak salah ini kan dekat Masjid Tiban ya Pak ya posisinya ya. Jadi bisa bersinergi dengan Masjid Tiban kayaknya gitu. Itu Bapak dan Ibu gitu ya, para narasumber sudah menyampaikan paparannya gitu ya. Jadi setelah ini bisa berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Kita gali, kita tanyakan kira-kira kiat-kiatnya atau strateginya seperti apa kok bisa Bonpring ini saya kira cepat ya ininya ya prosesnya, karena kan tadi Pak Subur kan 2014 baru kepilih. Kalau nggak salah kan 6 tahun ya Pak ya masa jabatan kepala desa itu Pak ya. 6 tahun ya Pak. Jadi mungkin Pak Suburnya akan kepilih lagi kalau luar biasa seperti ini. Itu Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin disampaikan, kita bisa lewat chat juga, ataupun bisa mengajukan secara langsung di ruang virtual ini. Gitu ya, Mbak Oli. Ya Mas Novi, ini ada pertanyaan di Slido dari Pak Bisri. Ini mungkin bisa dibantu dijawab sama Pak Samsul ini, Mas. Ya. Yang dari Pak Bisri bisa dibacakan, Mas Novi mungkin. Ya, yang pertama, sebentar. Bagaimana pengawasan BUMDes yang tidak berjalan dalam usaha setelah ada penyertaan modal? Apakah ada sanksi dan siapa yang membenahinya? Oh iya, karena ini banyak terjadi gitu ya. Cuma tadi kan kalau tidak salah dari Pak Arman tadi juga ini ya membantu juga kalau nggak salah ya. Jadi kalau tadi kesulitan awalnya itu menggali potensi gitu ya, sama mencari pasar. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga Pak hubungannya dengan itu. Terus yang selanjutnya dari siapa nih? Anonymous ini. Ketika desa tidak memiliki aset desa berupa tanah desa, apakah memungkinkan program reforma agraria dengan pemberian tanah bisa dimungkinkan untuk pengembangan BUMDes? Ini sebenarnya tujuannya ke Kementerian Pusat kali ya, ke KL ini ya, bukan ke Pak Subur sama Pak Samsul. Mungkin yang hubungannya dengan Pak Samsul yang ini, dari Mas Bisri, pengawasan BUMDes, sama satu lagi yang kolaborasi Pak, kolaborasi dengan perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau Pak Samsul bercerita tadi, pokoknya semua pihak diajak untuk bisa datang, bisa membantu gitu ya. Karena awal-awal kan memang masih mengumpulkan resources gitu ya. Monggo, mau Pak Samsul dulu atau Pak Subur dulu? Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak. Dari kami yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bisri, bagaimana pengawasan BUMDes yang tidak berjalan dalam usaha setelah modal, saatnya seperti apa, dan bagaimana membenahinya. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa modal yang diberikan dari dana DD dari desa, itu tidak, artinya kita dengan kepala desa, BUMDes supaya kepala desa yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan, itu betul-betul merupakan salah satu program yang mantap. Itu kita menyusun sebuah analisa program dengan kajian-kajian yang pas, program itu untuk apa, bagaimana, dan untung ruginya seperti apa, program seperti apa, itu kita lakukan, sehingga kepala desa mengucurkan dana ke BUMDes, itu tidak ragu. Jadi yang paling penting bahwa di sini adalah programnya BUMDes itu harus jelas ke arah mana mereka akan dilakukan dengan kajian-kajian akademis yang bisa dia dipertanggungjawabkan. Nah, seandainya apa yang kita lakukan itu gagal, BUMDes pun juga punya pengawas intern BUMDes, sehingga mereka setiap saat mereka akan memberikan satu arahan. Barangkali apa yang kita lakukan itu kurang pada sasarannya, mereka akan selalu mengingatkan. Sehingga untuk mengurangi atau meminimalisir kemungkinan apa yang kita lakukan itu gagal. Ini. Jadi
Saya yakin kalau apa yang kita lakukan dengan program atau rencana yang bagus, saya yakin juga tidak akan mengalami kegagalan. Kegagalan itu karena mungkin juga mereka masih tidak tahu bagaimana mereka harus melakukan sesuatu dengan program yang jelas. Tentang sanksinya itu kami kira tergantung bagaimana kita melakukannya. Kalau itu melakukannya itu mungkin kegagalan karena person dari ketua BUMDes sendiri, barangkali ya itu sanksinya mungkin hukum. Tapi kalau itu karena salah kebijakan, itu saya kira mungkin juga tidak ada sanksi yang diberikan kepada BUMDes. Itu untuk mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak Subur. Yang kedua, bagaimana kita kolaborasi dengan perguruan tinggi. Itu tergantung bagaimana kita apa yang kita butuhkan, Pak. Contoh aja misalnya kami, karena kami itu adalah yang kita kelola bambu, maka kami cari kira-kira perguruan tinggi mana yang bisa membantu kami untuk mengembangkan bambu. Contoh aja seperti Pak Subur dengan Udayana. Kita diberikan dari Udayana itu bambu tabah namanya, bambu konsumsi, sehingga itu bisa kita kembangkan di Bonpring, karena bambu ini bisa tumbuh rebungnya setiap saat, tidak musiman. Nah ini nanti akan ke depan akan kami buat satu ikon makanan dari bambu. Ini. Kemudian yang kedua kami kerjasama dengan LIPI, karena di Bonpring juga membutuhkan bimbingan untuk arboretum bambu. Sehingga kami mengirimkan anak-anak kami 3 orang anak untuk pelatihan di Bogor. Sehingga setelah pulang mereka dari Bogor, mereka akan menjadi satu guide bambu yang kami lakukan. Kemudian juga kami meningkatkan kapasitas karena kerjasama dengan Polinema. Kenapa? Karena pengelola wisata itu identik dengan sampah, Pak. Maka kami bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan sebaik-baiknya, maka kami ada kerjasama dengan Polinema, bagaimana kami harus mengelola sampah, bagaimana kami harus memilah sampah, bagaimana kami harus membuat sampah menjadi sebuah bahan yang lebih berharga. Ini jadi bagaimana kita kolaborasi dengan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu sementara, barangkali mungkin dari Pak Subur ada tambahan, monggo Pak. Ya, model kerjasama kita yang sudah kita lakukan pada saat itu, media kira-kira pada saat itu mungkin butuh dan tidak butuh, tapi kita merasa maaf, kita juga butuh media, sehingga kerjasama antara UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, dan BNI dan Radar Malang pada saat itu membuat satu kolaborasi, yaitu akhirnya bisa membangun membangun energi tenaga mikrohidro yang sekarang bisa memasok energi yang kebutuhan energi di Bonpring. Namanya Bonpring jauh dari jalan besar hingga masih belum terakses oleh tiang listrik PLN, sehingga dengan adanya kerjasama ini kami sangat-sangat diuntungkan dan ini menjadi kebutuhan. Terus yang kedua, kami pada saat mengelola wisata bambu yang menjadi unit usahanya BUMDes, kami menyadari betul bahwa wisata bambu belum diminati oleh wisatawan di Indonesia, belum kayak di Cina, kayak di Jepang. Akan tapi kami adanya itu sumber alam kita harus eksplor habis-habisan. Sehingga sekali lagi kerjasama dengan unsur Pentahelix sangat menentukan. Kami kerjasama dengan LIPI. Kenapa dengan LIPI? LIPI akhirnya kita bisa melihat identitas bambu kita. Dari bambu dulu itu 6 jenis bambu, sekarang kita punya 114 jenis bambu. Itu juga ada namanya gitu, tidak asal nanam, ada namanya. Itu berkat kerjasama dengan LIPI. Yang kedua dengan Profesor Elizabeth, kita untuk membangun wisata berkelanjutan, kita akan membuat wisata edukasi, yaitu membuat sekolah bambu dan
pembibitan bambu. Segmen kita siapa? Para anak-anak sekolah. Sehingga hari-hari biasa kita mengajak anak-anak sekolah untuk belajar bambu. Belajar konservasi bambu. Kenapa harus bambu? Bahwa bambu menjadi salah satu tanaman yang akan menahan banjir bandang di Indonesia. Karena bambu menjadi tanaman yang paling bagus untuk menyimpan dan menyerap air. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Subur, Pak Samsul. Apabila ada pertanyaan ini dari Undip, katanya mau tanya, Pak Miftah, monggo Pak. Ini kan biar apa ya, bisa sharing juga dari teman-teman dari Undip. Sebentar, tak start video dulu. Oke. Oke, selamat siang. Kedengeran, Ki? Kedengeran, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dosen di UIN Jogja. Saya lagi kuliah di Undip. Oh, siap. Aslinya saya Blitar. Nggak tahu juga ya. Kabupaten, pusat maupun desa, ketika sudah pindah lokasinya atau ganti orangnya itu akan sedikit mengalami kendala gitu. Mungkin ngoten Pak Samsul. Pak Samsul. Halo. Oh, ada kendala kayaknya. Kayaknya Pak Samsul ada kendala. Ya, jaringan kayaknya Mas Novi. Ya, mungkin ini Pak Subur. Pak Subur, monggo Pak. Untuk yang betul Pak, yang panjenengan sampaikan, kendala di lapangan, BUMDes berjalan atau tidak bisa berkembang atau tidak, maka peran penting dari kepala desa pemerintah. Karena ketika keinginan dari pengurus BUMDes untuk segera maju lari kencang, ketika kepala desa nggak memberikan kebijakan dan anggaran juga sulit gitu. Nah, karena BUMDes bisa berjalan ketika itu harus ada ADART yang diperdeskan. Nah, perdes ini kan kebijakannya kepala desa dan BPD. Ada BUMDes yang hanya dibentuk ya sudah, terus ada juga BUMDes dengan modal yang masih sedikit dari pemerintah desa, tidak ada keinginan untuk memodali, sehingga dengan modal 20 juta mau nggak mau BUMDes usahanya adalah bikin fotokopi Pak. Hanya fotokopi, kapan majunya gitu. Tapi ketika pemerintah desa mensupport dengan anggaran dana desa 300 juta, saya kira BUMDes akan berkiprah. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Pak. Itu mungkin kami monggo Pak Samsul. Nah, tadi sebelumnya mohon maaf terputus. Tadi untuk menjadi pengurus BUMDes dari ya Pak, tadi ada pertanyaan. Kriterianya adalah mampu kesempatan. Jadi kalau tidak punya kesempatan, tidak akan jalan. Oleh sebab itu siapapun juga pengurus BUMDes yang bagus, dimanapun dia berada, saya yakin jaringan beliau kurang bagus nih kayaknya Mas Novi ya.
Mungkin nanti kita mintakan jawaban atas pertanyaan, kemudian nanti saya share di email untuk sertifikat juga ya, Mas Novi ya, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan tertunda ya. Boleh Mbak Oli. Baik. Mungkin itu ya Mbak Oli. Mbak Citra, saya mau ini satu ya. Oh silakan Pak. Itu dia terkait dengan ketika desa tidak memiliki aset desa berupa tanah desa. Mungkinkah itu reformasi yang dia tanya adalah reforma agraria, apakah bisa memberikan tanah untuk BUMDes? Kebetulan saya dulu pernah kasub di situ ya. Itu bahwa prinsip daripada reforma agraria itu adalah penghidupan dan kemakmuran rakyat atau masyarakat. Jadi selama untuk penghidupan dan kemakmuran rakyat masyarakat, maka itu adalah hal-hal yang sah-sah saja. Sementara reforma agraria sendiri adalah penataan ulang kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan aset. Dalam hal ini aset agraria berupa tanah. Penataan ulang, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan. Itu adalah reforma agraria. Sedangkan prinsipnya adalah mensejahterakan masyarakat, menghidupkan masyarakat. Sehingga itu tidak mungkin tidak, tetapi diperbolehkan. Cuma ini untuk apa? Dan harus BUMDes itu meyakinkan reforma agraria. Dalam hal ini pemerintah pemilik tanah setempat. Nah, sama dengan yang tadi disampaikan pertanyaan pertama bahwa kalau desa memberikan dana yang cukup kepada BUMDes, nah itu BUMDes itu harus meyakinkan desa. Meyakinkan desa itu ada dua. Meyakinkan desa itu pertama melalui musyawarah desa, yang kedua melalui analisis usaha yang layak. Musyawarah desa itu harus meyakinkan bahwa kepala desa memberikan dana yang cukup atau dana sesuai dengan permintaan dari BUMDes. Kemudian analisis usaha daripada BUMDes itu tadi bukan sekedar transparan, tapi analisis usaha itu sampai BEP. Misalnya break even point atau sampai di net NPF. Nah itu kepala desanya mungkin lebih mempercayai. Kalau misalnya di desa mungkin ini perhitungan ekonomisnya ya, tapi mungkin di desa dia buat dengan propose yang begitu meyakinkan bahwa ini dalam jangka waktu payback periodnya sekian akan pengembalian modalnya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Jamal. Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya, jadi kami tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan yang masuk gitu ya. Tapi bahan paparan maupun kontak person baik Pak Subur, Pak Samsul, Pak Jamal dan Prof Arman akan kami share gitu ya melalui panitia. Jadi saya kira dengan informasi yang ada di platform UND yang saat ini dikelola oleh Kementerian Desa bisa ditemukan banyak informasi apabila Bapak Ibu yang di daerahnya ingin mengembangkan BUMDes. Saya kira contoh-contoh yang ada di platform bisa dimanfaatkan untuk memulai ataupun belajar bagaimana mengembangkan BUMDes lebih lanjut. Itu mungkin dari saya, Mbak Oli. Tidak ada poin yang khusus karena semua paparan yang disampaikan oleh narasumber sangat menarik sekali ya, mulai dari Pak Jamal, Prof Arman, Pak Subur dan Pak Samsul sangat memotivasi bagaimana sebuah unit usaha di desa dikembangkan dan tidak hanya mengejar dampak ekonomi saja, cuma dampak sosial yang mulai dibangun dari awal untuk bisa tercapai. Itu dari saya, Mbak Oli. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang, dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mas Novi, terima kasih para narasumber, Pak Kepala Desa, Pak Subur, Pak Samsul Arifin, Pak Arman Hakim yang terpaksa meninggalkan ruangan karena ada meeting dadakan, dan Pak Jamal. Untuk pertanyaan hari ini akan coba kami kumpulkan, kemudian kami akan mintakan para narasumber untuk bisa menjawab. Nanti saya sertakan ketika saya kembalikan, ketika saya memberikan link e-sertifikat kepada peserta pada hari ini. Jadi mudah-mudahan cukup bisa menjawab, karena ada yang terakhir cukup menarik ya Pak Samsul ya, yang menggerakkan BUMDes itu siapa gitu ya, itu kan sebenarnya menarik sekali. Nanti mungkin kita masih punya waktu 5 menit sebelum saya tutup secara resmi. Terima kasih juga Mas Novi, moderator hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau kita punya kegiatan, moderatornya bisa gantian ya, dari perguruan tinggi, dari desa, jadi tidak harus juga dari Kementerian Desa atau dari Kompak. Jadi ini menjadi platform milik bersama yang saya pikir akan menjadi sangat baik untuk belajar bersama. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan sebelumnya. Semoga hari ini mendapatkan banyak pembelajaran. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber, Mas Novi, teman-teman semua Bapak Ibu, semoga sehat. Semua link materi sudah ada di chat. Jangan lupa isi link presensinya. Untuk yang memerlukan e-sertifikat, nanti baik materi maupun jawaban atas pertanyaan akan saya sertakan ke email masing-masing peserta dalam minggu ini. Demikian, sehat selalu, sampai berjumpa di webinar untuk desa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.